Manchester United dilaporkan bersiap memiliki pemilik baru secara resmi dalam beberapa hari atau minggu ke depan, di mana Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dari keluarga kerajaan Qatar pada akhirnya sukses membeli klub tersebut. Hal itu diungkapkan oleh outlet Qatar Al Watan yang tak lain dimiliki oleh ayah Sheikh Jassim, yakni Jassim bin Jaber Al Thani. Nah, dengan ini semua, maka dalam waktu cepat kita akan melihat revolusi MU yang sesungguhnya. Pasalnya, Sheikh Jassim kabarnya memiliki sebuah ide gila untuk menjadikan MU sebagai Galacticos-nya Premier League. Dalam beberapa hari ke depan, fans Manchester United hampir bisa dipastikan full senyum setelah klub kesayangannya akhirnya punya pemilik baru. Sebagaimana dilaporkan dari media Al Watan, klub Sheikh Jassim ibaratnya tinggal selangkah lagi bakal menjadi pemilik anyar Setan Merah. Memang sih ada beberapa laporan di Inggris sebelumnya yang menyebut bahwa Sir Jim Ratcliffe dari Ineos sempat memimpin akuisisi dari The Red Devils, di mana dia berada di posisi tawar yang sangat bagus. Kendati begitu, Sheikh Jassim telah mengajukan tawaran terakhir pada pekan lalu untuk mendorong sekaligus mengunci penjualan. Rupanya pihak Setan Merah diklaim goyah dan siap menyerahkan klub ke tangan Sultan Qatar tersebut. Lebih lanjut, menurut Al Watan, upaya kubu mereka mengambil alih Manchester United telah membuahkan hasil positif dan segala sesuatunya tinggal diumumkan saja sebagai formalitas. Nah, tentu kita tahu kalau di bawah komando Erik ten Hag, Manchester United pekan lalu berhasil mengamankan Piala Liga Inggris dan finish di posisi 3 besar untuk tampil di Liga Champions musim depan. Untuk itulah, setelah semuanya resmi dan sah, maka Sheikh Jassim akan segera memulai rencana gila dalam mendukung Ten Hag menjadikan MU tim kuat secara instan. Tak tanggung-tanggung, menurut laporan El Pais, bankir kaya raya asal Qatar itu akan membuat Project Galacticos versi Premier League, di mana ia akan memberikan pemain yang sesuai dengan kebutuhan Ten Hag, yang terbagi di beberapa posisi seperti 2 penyerang, 3 gelandang, 2 sayap kiri, 2 bek tengah, serta 1 kiper. Untuk barisan penyerang, Sang Sultan memberikan kebebasan pada Ten Hag untuk menentukan siapa yang cocok. Dan kita tahu kalau nama Harry Kane dan Victor Osimhen adalah target utama dari Pak D. Ten Hag. Nah, dasarnya memang banyak duit, Ten Hag disebut tak usah memilih. Sebab kalau bisa keduanya, kenapa harus satu? Akan tetapi, melihat kebutuhan yang ada, kemungkinan besar Ten Hag akan memilih Harry Kane sebagai opsi utama. Sebab bagaimanapun, ia butuh sosok penyerang yang sudah terbukti konsisten. Soal usia, Ten Hag tak risau sebab Kane ini menurutnya masih bisa memainkan peran penting setidaknya dalam 5 tahun ke depan. Nah, bila Kane gagal, barulah Osimhen akan jadi opsi kedua yang bisa dipertimbangkan. Dari sektor gelandang, 3 nama terdepan yang akan didatangkan adalah Adrien Rabiot, Frenkie de Jong, dan Declan Rice. Kita tentu tahu kalau Rabiot dan de Jong sebenarnya sudah dikaitkan dengan Setan Merah musim panas lalu, tapi batal karena berbagai alasan. Sedangkan Declan Rice adalah komoditas panas yang jadi rebutan tim-tim besar Eropa. Diketahui selain MU, ada Munchen dan Arsenal yang juga ngebet mendatangkan kapten West Ham tersebut. Nah, melihat kebutuhan yang ada, de Jong kemungkinan sangat susah didapat karena mungkin ia sudah kadung tresno sama Barca walaupun kere. Kemudian Rabiot tentu bukanlah opsi terbaik mengingat kualitasnya yang tak terlalu istimewa. Sedangkan Declan Rice disebut sebagai gelandang terbaik yang dimiliki Inggris saat ini. Ia adalah tipe pemain yang sangat tenang dan juga visioner. Dan harga 100 juta yang diminta West Ham jelas bukanlah masalah bagi Sang Sultan. Oh iya, jangan lupakan Mason Mount. Pemain yang dibanderol Chelsea 60 juta pound itu juga kabarnya tinggal menunggu waktu untuk join ke MU. Sheikh Jassim diketahui belum puas dengan sisi sayap, meski sudah memiliki Marcus Rashford, Jadon Sancho, Anthony, dan Alejandro Garnacho.
Maka dari itu, Kiva Kvaratskhelia dan Kingsley Coman akan coba didatangkan ke MU musim depan. Ya, kedua pemain itu dinilai adalah opsi terbaik yang bisa didapatkan MU mengingat kemampuannya yang begitu apik. Tak lupa, nama Kaoru Mitoma juga disertakan. Winger Jepang itu dianggap sebagai talenta Asia terbaik saat ini. Permainan cerdasnya disebut mampu menyihir tim-tim top Eropa, dan Ten Hag disinyalir sangat suka dengan permainannya. Guna memperkuat lini belakang, MU kabarnya ingin mendatangkan Ronaldo Araujo dan Kim Min-jae. Keduanya dinilai sebagai pemain yang cocok melengkapi deretan back MU yang sudah diisi Rafael Varane, Lisandro Martinez, dan Victor Lindelof. Tentu, kehadiran Araujo dan Kim Min-jae akan jadi sesuatu yang menarik. Akan tetapi, melihat komposisi yang ada, tentu Ten Hag lebih prefer ke Kim Min-jae, sebab Araujo sendiri masih komitmen dengan Barca. Terlebih, ia hanya akan membuang Maguire, bukan Lindelof, karena back Swedia itu terbukti bisa kok tampil oke, dan selama ini ia hanya salah partner saja. Melihat David De Gea yang penampilannya kian menurun, membuat Ten Hag harus bergerak cepat menemukan kiper bertipe modern yang bisa menjalankan sistemnya dengan baik. Diketahui nama-nama seperti David Raya, Mike Maignan, Andre Onana, serta Diego Costa sedang dalam pantauan. Nah, Ten Hag sendiri kabarnya sangat memprioritaskan Onana yang tampil apik bersama Inter, di mana ia merupakan representasi kiper modern idaman bagi Ten Hag. Tenang dan gak panikan, punya akurasi passing oke, dan refleks yang cepat. Terlebih, Inter sendiri terbuka untuk negosiasi apabila ada tawaran menarik untuk sang kiper. Nah, melihat situasi yang ada tentu akan sangat mengerikan bila MU bisa mendapat pemain yang mereka inginkan. Sebab melihat kedalaman skuad yang ada, sekarang jelas sangat sulit untuk bisa bersaing. Oleh karena itu, MU juga akan membuang nama-nama pemain yang dianggap minim kontribusi dan tak punya kualitas mengangkat MU ke level tertinggi. Tanpa disebut pun, tampaknya kalian juga sudah tahu siapa, bukan? Intinya, bila MU sudah jadi klub sultan, maka musim depan IPL dijamin akan lebih seru. Sebab tim-tim kaya lainnya, macam City dan Newcastle, juga akan melakukan pembenahan. Terutama Newcastle yang akan main di UCL. Tentu saja, mereka tak ingin hanya jadi tim hore saja. Oleh karena itu, sang juragan Arab diketahui akan belanja besar-besaran juga. So, kita nikmati saja ini semua, oke?